Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama, para asatid, para habaib, wabil khusus kepada beliau khadim Majelis Rasulullah Bondowoso Al-Ustadz Ali bin Muhsin Al-Haddar wa jami'i ikhwanih Sayyid Abdillah. Semoga senantiasa diberi istiqomah oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Muhsin bin Idrus bin Husain Al-Hamid selaku Dewan Syura Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Habib Salim, Habib Aqil, Al-Habib Ja'far, Wal-Habib Ali selaku sahibul bait. Kemana beliau? Habib Muhammad bin Aqil. Wal Habib Ali Al-Haddar. Aina huwa? Oh. Semoga senantiasa diberkahi umur mereka oleh Allah. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para muhibbin dan muhibbat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua kelak mendapat syafaat beliau baginda Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhsin bin Idrus tentang pentingnya kita mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup. Kalau enggak hadir di majelis kecuali dapat itu, kita sudah merasa lebih dari cukup. Akan tetapi mematuhi perintah khadimul majlis, sedikit Al-Faqir ingin bicara, menyampaikan, memberi nasihat tentang apa yang Al-Faqir tahu tentang mulianya majlis yang kita hadiri di malam yang mulia ini. Majlis ini adalah majlis baginda Muhammad. Majlis Rasulullah itu artinya majelisnya Nabi Muhammad. Karena hakikatnya semua majelis adalah milik beliau Rasulullah. Adapun Habib Ali, Habib Muhsin, Al-Faqir, ini cuma khadimul majelis. Yang berkhidmah di majelisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul majlis huwa nabiyuna Muhammad. Makanya para habaib kita dahulu, para salaf kita, kalau hadir di majelisnya para ulama, mereka memiliki pandangan yang lebih panjang, lebih jauh dari kita. Karena Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf, itu kalau hadir di majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Simtud Durar dibaca. Pulang dari situ beliau kalau ditanya siapapun gak pernah beliau mengatakan saya tadi hadir majelisnya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tapi beliau selalu ketika ditanya
Habib Abdul Ghadir, antum dari mana? Jawabannya, ji'tu min indi Rasulillah. Saya datang dari Rasulullah. Habib, antum kapan hidup? Rasulullah kapan? Mau jawaban yang serius. Antum dari mana? Ji'tu min indi Rasulillah. Saya datang dari majelisnya baginda Muhammad. Karena hakikatnya semua majelis yang di situ ada kalamullah, kalam Rasulullah, ilmu dan syariatnya beliau baginda Muhammad, hakikatnya adalah majelisnya baginda Muhammad. Maka itu mereka ketika hadir di majelis-majelis tersebut mendapatkan berkah yang begitu besar. Karena masyhadnya wasi', jangkauan pandangannya itu begitu jauh. Enggak cuma memandang Habib yang di depan, ulama enggak, akan tetapi aku saat ini menghadiri majelis, di situ ada ridha Allah, di situ ada ridha Rasulullah, bahkan nisbah majelis itu untuk Nabi Muhammad SAW. Dan siapa hadirin yang enggak pengen untuk senantiasa ada di majelisnya baginda Muhammad? Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Rasulullah pernah hadis mungkin kita semua sering dengar. Ketika Nabi Muhammad mengatakan hubbiba ilayya minad dunya thalatha. Enaknya dunia ini 3 hal. Yang pertama adalah kalau pakai wewangian. Yang kedua menjaga kemuliaan wanita. Dan yang ketiga adalah sholat. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau aku boleh enggak mengungkapkan apa paling nikmatnya dunia ini? Maka kata saya Rasulullah, sampaikan, hubbiba ilayya minad dunya thalatha ya Rasulullah. Yang paling nikmat di dunia ini 3 hal. Yang pertama, julus baina yadaika ya Rasulullah. Kalau sudah duduk di hadapanmu, enggak ada duanya ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, wassalatu alaika ya Rasulullah. Kalau udah sholawat untukmu ya Rasulullah. Dan yang terakhir, badlu mali ladaika ya Rasulullah. Kalau sudah aku korbankan hartaku untuk perjuanganmu wahai baginda Muhammad. Masya Allah hadirin, gak ada nikmatnya. Dunia ini gak ada nikmatnya menurut beliau kecuali sudah duduk di hadapan baginda Muhammad. Nah kita sekarang sudah gak mungkin duduk di hadapan Rasulullah. Paling tidak di hadapan pewaris Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lebih nikmat hadirin. Seperti kita duduk di majelis-majelis ilmu dengan pewarisnya beliau baginda Muhammad SAW. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa sesungguhnya man aroda an yandur ila majalisil anbiya fandur ila majalisil ulama. Yang pengen lihat majelisnya para nabi, khususnya Rasulullah, maka lihatlah majelisnya para ulama, para pewaris beliau baginda Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan gak ada yang lebih nikmat seperti duduknya aku di hadapanmu. Jadi gak ada yang paling nikmat, mestinya seperti majelis ilmu yang kita hadiri ini gak ada duanya. Lebih nikmat dari majelis di kafe, lebih nikmat daripada di kuade, lebih nikmat daripada majelis minum kopi, apalagi ditambah domna. Masya Allah hadirin, kita orang ini kalau sudah main domino 3 jam kuat, dengerin ceramah kepanjangan sedikit didoakan cepat mati itu pembicaranya. Ada kalam, qatir kalam, ada rejal kalau ceramah kepanjangan, ada Masya Allah domna 3 jam kuat. Karena memang tidak ada ta'aluk sama Nabi SAW. Kalau kan fihi ta'aluk, tidak ada ngomong kayak gitu. Ya, majelis ghaflah tidak kuat. Majelisnya Rasulullah kuat hadirin. Sampai berjam-jam mereka kuat. Kita orang Masya Allah. Untuk hadir majelis seperti ini, sekali kepanjangan aja kadang-kadang kita ini sudah nggak senang. Padahal kemarin ada majelis sehari 4 kali. Jam 5, jam 8, jam 10, jam 2 malam. Piala Dunia. Jam 5, jam 8, jam 10, jam 2. Setiap majelis 2 jam, berarti 8 jam. Ada di antara kita yang hadir majelis 8 jam. Coba bulan depan Habib Ali suruh bikin majelis 8 jam. Wallah ente sumpahi cepat mati Habib Ali. Tapi hadirin, kalau kita cinta sama Nabi kuat.
Karena para sahabat tadi ceritakan Nabi Muhsin, kalau sudah waktunya suruh pulang, sumpah mereka. Kalau selesai majelis pulang, ya Allah. Gak usah jauh-jauh zamannya Nabi, zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, orang yang hadir di majelisnya maulidnya Habib Ali Habsyi ini ngomong apa? Lau kana ahlul jannah mithla ma nahnu fihi lakanu fi 'aishin thayyib. Subhanallah. Kalau orang di surga, nikmatnya seperti hadirnya kita di majelis ini, berarti enak, memang surga itu berarti enak. Bayangin, sampai bandingkannya ini bukan dengan majelis yang lain, hadirin, bandingkannya dengan surga. Wallah majelis la yudhkar fihi illallah wa rasul. Majelis itu enggak ada dunia. Yang disebutkan cuma Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Enggak ada politik, enggak ada kebencian, enggak ada apa. Yang ada mahabbatullah wa mahabbati Rasulillah. Itu majelisnya beliau Habib Ali Habsyi. Makanya orang kalau sudah masuk di majelis beliau, kita orang di luar ini sudah sumpah ngurusi dunia. Masuk majelis pengen dengar akhirat. Nah kalau sudah majelis kita ingat dunia lagi, percuma hadirin. Berenalah akhirat, sudah cukup. Katanya Habib Umar, ma berena akhbar dunia, berena akhbar sama. Kita sudah nggak butuh ini kabar-kabar dunia ini, banyak hoaxnya. Nggak ada kabar di WA ente yang benar, nggak ada, kecuali kabar kematian itu tok. Wal bagi kullu kizib. Ama akhbar sama, masya Allah. Dalam bahasa Arab, khobar itu artinya mayahtamilu siddiq wal kizib, bisa benar bisa salah. Itu khobar. Definisinya khobar itu bisa benar bisa salah. Kecuali khobar di Quran. Jumlahnya khobariyah, maknanya insya'iyah. Pasti kebenarannya. Makanya akhbaru sama pasti benar. Kabar langit benar. Kabar dunia bisa benar bisa salah. Ini yang bikin kita stres. Makanya paling nikmat hadir di majelisnya baginda Muhammad SAW. Gak ada duanya hadirin. Sebagaimana beliau Sayyidina Abu Bakar mengatakan gak ada duanya. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar, badlu mali ladai. Paling nikmat, ini yang paling nikmat malam ini, Al-Kaf tadi, yang punya sound system. Mana tadi orangnya, Masya Allah. Hadza Al-Kaf ya bakhtuh. Ini sound systemnya dipakai untuk sholawat kepada Rasulullah. Hadza kayak Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau sudah aku korbankan milikku ini untukmu ya Rasulullah, itu paling nikmatnya dunia. Jadi beruntung ini, antum tiap minggu minjem enggak apa-apa, gratis insya Allah. Ya. Hadirin, kalau sudah dimintain uang kita orang, untuk apa? Majelisnya Nabi Muhammad, enggak usah dimintain, kita ngorbankan harta kita untuk baginda Muhammad. Kita sekarang enggak hadirin. Nikahkan anak, kondangan, buat acara, Masya Allah hadirin. Ratusan juta kita keluarkan. Undangannya tok 50.000. Padahal nyampe di rumah disuwek. Disobek. Mana ada riwayatnya ente ngundang pakai undangan terus dilaminating terus kemudian dipigora, ada? Tidak ada. Masuk sampah. Kalau masuk sampah kasih undangan yang 2000-an. Nafsu. Kalau perlu dapat undangan WA tok fadhol hadir. Itu lebih murah lagi itu hadirin. Buat apa? Buat seperti itu kita orang keluarkan uang, undangan, kondangan, bikin acara. Masya Allah lebih parah lagi ngundang penyanyi dari Jakarta. Ngundang penyanyi dari Jakarta. Dikasih 200 juta untuk pernikahan anak kita. Wah penarinya na'udzubillah pakaiannya haram. Pakaiannya enggak benar. Lagunya enggak benar. Ngerusak kita punya anak-anak kita, akhlak. Masya Allah, buat ngerusak akhlak 200 juta keluar kita orang. Bayangin, ngerusak akhlak 200 juta hadirin. Datengin ustadz 2 juta, benerin akhlak. Curhatan ini. Kita orang ini diundang kadang-kadang, Masya Allah, dikasih cuma 2 juta, 3 juta. Ustadz ngajari Allah Rasulnya. Buat penyanyi ngerusak akhlak 100 juta dikeluarkan. Wallahi Yusuf ilim yang kita sampaikan la yusawi hatta bimiliar. Cuman kadang-kadang heran kita. Lihat orang-orang yang mengorbankan hartanya bukan pada tempatnya hadirin. Buat artis yang tidak benar. Buat lebih-lebihan untuk undangan nikahan anaknya mau apa. Tapi kalau sudah majelis seperti ini ngeluarkan paling banyak khamsamiyah alaf.
Bil kathir 500.000. Udah ngasih 500.000 diinget-inget lagi. Itu dulu pernah kasih ente. Syuf, enggak lupa. 500.000 buat Rasulullah. Ente kira ini uang yang ente masukkan untuk majelis-majelis seperti Rasulullah dan lain-lain ini buat beliau Habib Ali, buat Allah. Hadza kullu li Rasulillah. Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Apalagi kalau yang melakukan ini Bani Hashim, enggak pantas. Orang bakhil kalau selainnya habaib tidak apa-apa. Kalau habaib perlu dipertanyakan. Bener tidak nasabnya itu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah. 3 orang. Ke gurun pasir. Sampai di gurun pasir ada orang tua. Punya kemah kecil. Tidak punya apa-apa, fakir. Beliau ini tersesat, air habis. Kok subhanallah ketemu kemah. Begitu sampai di sana dilihat dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dilihat wajah-wajahnya nur. Gimana enggak nur? Sayyidina Hasan wajahnya mirip Rasulullah. Sayyidina Husain badannya mirip Rasulullah. Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Kemudian anaknya Sayyidina Ja'far Thayyar. Kemudian dia bilang, wahai ibu, kita ini kehausan. Ada air nggak bisa untuk diminum. Ini sudah nggak kuat, ini bisa mati nih. Kata beliau, kata ibu, dilihat wajahnya ini orang-orang Masya Allah salihin. Dia bilang, anak nggak punya apa-apa. Anak cuma punya 1 kambing. Kambing ini, ente perah dulu, minum susunya, sembelih, makan dagingnya. Tuh, karomnya orang Badui. Memang anak lihat-lihat orang justru yang desa-desa itu khoyir-khoyir. Tapi kalau sudah rumahnya besar malah medit-medit. Anak kalau diundang ke desa-desa pulang ini full. Ketela pohon, duren, lengkap. Diundang jamaah, jazakumullah khair, ya akhir kalam ya. Ini Masya Allah, orang desa, tidak punya apa-apa kecuali kambing 1, dikasihkan. Akhirnya, ya sudah, memang lapar, haus, diperah, diminum, sembelih. Setelah disembelih, dimakan. Datang suaminya. Sudah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pergi, datang suaminya. Tanya, wahai istriku, mana kambing? Kambing disembelih. La haula wala. Ma ma'ana illa hadz. Mama anak ila dzat. Kita enggak punya apa-apa kecuali kambing ini, enggak apa-apa. Wallah, kalau ente lihat mukanya orang-orang itu enggak mungkin nolak. Wajahnya nur cahaya. Seperti orang Yahudi waktu di Madinah kedatangan Rasulullah, mau khazak Nabi, begitu lihat mukanya langsung annahu laisa biwajhin kadzdzab. Ini bukan wajah pendusta. Begitu juga lihat cucu Rasulullah Sayyidina Hasan Husain, ada nur, dikasihkan. Terus kata beliau, kata Sayyidina Hasan Husain waktu sebelum pergi, kalau ke Madinah cari anak Hasan wa anak Husain. Wahdak Abdullah. Nama 3 ini, Abdullah bin Ja'far, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Nanti coba cari aja kalau pas ke Madinah mampir. Banu Kerimuk. Anak akan muliakan nanti sebagaimana muliakan aku. Sudah, hidup lagi bertahun-tahun. Bertahun-tahun sudah. Hatta stada fakruha, sampai kebangetan miskinnya hingga akhirnya ini orang perempuan ini datang ke Madinah. Ke Madinah. Sampai di Madinah, tidak sengaja. Di Madinah kok dilihat sama Sayyidina Husain. Dilihat sama Sayyidina Husain, dibilang, kau ajuzah, ibu-ibu yang dulu aku lihat di kemah berapa tahun yang lalu yang kau sembelihkan kambingmu untukku. Diinget-inget, oh iya betul, kau pemuda itu, oh iya Masya Allah, sini ke rumah. Datang sampai rumahnya, begitu datang sampai rumahnya, langsung kontan, sediakan 1000 kambing. Alef ya jamaah. Ente bagikan 1000 itu kalau sekarang kambing 3 juta, berarti berapa? 3 miliar. Wa alef dinar, 1000 dinar, tidak tahu 5 miliar lebih, 8 miliar. Terus ditambahi wahadhil jariyah, budak ini supaya dia yang menggembala domba, jangan ente. Datang ke Sayyidina Husain.
Selesai dari Sayyidina Husain, ente sudah ketemu Akhi Hasan? Belum, pergi ke Akhi Hasan. Sampai Sayyidina Hasan langsung nafsu, persis. Ente 1000 ghanam, 1000 kambing plus 1000 dinar. Plus budak satu ini juga untuk jaga mengembalakan. Bayangkan, 10 miliar dapat dari Hasan Husain lebih. Kemudian tinggal satu Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Ketika datang ke Sayyidina Abdullah bin Ja'far, ditanya, hal ataiti, ente sudah datang ke tempatnya Hasan Husain? Sudah. Apa yang diberikan Hasan dan Husain? Ma'atoyak, apa yang diberikan mereka kedua orang ini kepadamu? Kalau yang satu ngasih ini, yang satu ngasih ini. Wallahi kalau ente datang ke anak, enggak usah ke Hasan Husain, tak kasih langsung detik ini 2000 kambing, 2000 dinar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ente tahu Ajuzah ini pulang dari Madinah paling kayanya orang dari desanya. Bawa uang 50 miliar. Hadza Masya Allah hadirin. Ini yang dikorbankan untuk majelisnya Nabi Muhammad SAW. Tak pantas kita hadirin. Ya, kalau ada majelis-majelis seperti ini kita punya uang terus kita diem. Alhamdulillah, yang punya ini ngasih ini, yang punya harta kasih hartanya, yang punya ini. Ini ada yang sudah tidak ngasih uang, tidak ngasih harta, Masya Allah ghibah istiqomah. Ada apa bikin majelis itu? Mayanfa, ada Abu Jahal. Ya. Sudah tidak bantu majelis, ngeruweti majelis. Maka itu Sayyidina Abu Bakar, badlu mali ladaika ya Rasulullah. Paling nikmat kalau sudah uang keluar untuk baginda Muhammad SAW. Tidak ada duanya. Yang terakhir, sholawat kepadamu wahai baginda Muhammad SAW. Ini hadir kita di majelis yang mulia ini tadi, kita semuanya pada bersolawat kepada Nabi SAW. Yang insya Allah berkat kita solawat kepada Nabi, kata Rasul SAW, urusan kita di dunia dikasih lancar, dosa kita di akhirat diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan julus baina yadayk, tidak ada memang kenikmatan seperti orang duduk sama Rasulullah. Abdul Aziz Dabbagh, sufi besar yang terkenal itu, beliau ditanya, ya Abdul Aziz, apa ada di dunia ini kenikmatan yang lebih nikmat dari surga? Ada apa enggak hadirin? Ada di dunia kenikmatan yang lebih nikmat dari surga? Tidak ada. Apa? Kenikmatannya di dunia ini apa hadirin? Makan durian kebanyakan asam lambung kumat. Makan ini kebanyakan Masya Allah asam aurat kumat. Ya. Kolesterol naik. Amma fil akhirah, amma fil jannah. Tidak ada sudah kenikmatan seperti di surga itu hadirin. Ente cari hammam di surga tidak ada. Karena orang di sana itu kalau sudah makan tidak ada yang keluar lewat bawah, lewat keringet. Wah, keringetnya kayak mesik. Tuh nikmatnya surga. Kalau kita baca kitab Tazkirah lil Imam Al-Qurtubi tentang surga wa ma fiha, sudah tidak mungkin di dunia ini ada kenikmatan yang bisa menandingi nikmatnya surga, itu enggak ada hadirin. Kalau bidadarinya sudah tidak perlu tak ceritakan hadirin. Mungkin antum lebih paham hal ini. Bidadarinya surga ini katanya Imam Syafi'i, jangankan kecantikannya. Kalau ngeludah, kalau bahasa Jawa ngidu di laut, lau tafalat fil bahri wal bahru malihu la asbaha min rikiha adzaba. Laut itu asin, diludahi bidadari jadi tawar. Hadis ada. Dikatakan Imam Syafi'i, bayangkan kalau di dunia mau yang paling cantiknya perempuan coba bangun tidur suruh buka. Racun hadirin. Paling cantiknya orang sudah. Tapi ini bidadari surga, nyium tok berubah. Saking cantiknya. Disiapkan oleh Allah untuk siapa? Orang-orang penghuni surga. Nikmat surga ini tidak ada sudah. Mau bidadarinya. Buah-buahannya juga nikmat. Gutufu hadaniyah. Ente yang tahu namanya surga. Tidak ada. Ente di surga kalau mau ngambil buah, cari bambu, maaf. Tidak ada. Gutufu hadaniyah. Semuanya bisa diambil dengan tangan. Buah-buahannya. Sungainya surga lebih putih dari madu, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Sudah nikmatnya dunia seperti itu.
Ini surga. Sekarang anak mau tanya, ada nggak kenikmatan di dunia ini yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga? Katanya ulama, nggak ada. Apa? Abdul Aziz Dabbagh beliau mengatakan ada, cuman satu. Apa? Al-ijtima' bin Nabi ya Allah. Berjumpa, duduk dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kita duduk dengan seseorang yang surga diciptakan karenanya. Wallah kita orang kalau nggak karena Nabi Muhammad nggak ada surga. Maka kata ulama lebih afdol duduk dekat Rasulullah daripada surga. Apa nikmatnya surga kalau di situ nggak ada baginda Muhammad? Karena Pak Abdul Arifin ketika ditanya asif lil jannah, nikmatnya surga kayak tadi disebutkan surga hatta yusawwikuni ilaiha, yang membuat aku tambah rindu kepada surga. Tunjukkan ke aku kenikmatan. Gak usah lama-lama. Orangnya mengatakan apa? Gak usah aku beri sifat yang panjang kayak Imam Qurtubi dalam kitabnya. Saya cuma dua kalimat cukup. Apa? Fiha Rasulullah. Di sana ada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Makanya tidak ada seperti kenikmatan orang duduk dengan Nabi. Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far ini hadirin kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Abu Thalib itu anaknya banyak dan akhirnya beliau mendapat krisis ekonomi. Hingga akhirnya Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abbas, ya Abbas, kita ringankan bebannya pamanku, saudaramu Abu Thalib. Kenapa? Miskin, anaknya banyak, ekonominya ini. Terus gimana? Aku ambil anak Ali, ente ambil anak Ja'far. Ini Ja'far diambil Sayyidina Abbas, dididik sama Sayyidina Abbas. Kalau Sayyidina Ali dididik oleh Rasulullah SAW mulai kecil. Dididik, berdua juga dididik. Sayyidina Ja'far itu juga dididik. Jadi mulai kecil sudah kayak anaknya Rasulullah. Sayyidina Ja'far ini hatta sebagian ulama menyebut afdhalus sahabah Ja'far Tayyar. Hatta ahsan min Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ada dalam kitab itu Syekh Said Mamduh menyebutkan. Saking pendapat, ini pendapat sebagian ulama. Saking dekatnya Rasulullah sama Sayyidina Ja'far. Saking cintanya. Hatta ketika Sayyidina Ja'far itu kan diperintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Najasah. Ke Ethiopia. Kemudian ketika datangnya itu sama perang menang itu bareng. Kemudian ketika Rasulullah kedatangan Sayyidina Ja'far dan kedatangan tentara yang menang, lihat bahagianya Nabi Muhammad, sahabat bingung. Ini Rasulullah ini bahagia karena ketemu Ja'far atau bahagia karena penang? Saking Rasulullah bahagianya melihat Sayyidina Ja'far Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian hadirin, Sayyidina Ja'far hidup bersama Nabi SAW. Berkhidmah, berjihad bersama Rasulullah hingga suatu saat di satu peperangan namanya Mu'tah. Peperangan Mu'tah, kalau sekarang di Yordan. Di perangan Mu'tah itu Rasulullah nunggu, nggak ikut. Makanya bukan disebut ghazwah, karena Rasulullah nggak ikut. Rasulullah SAW ada di majelisnya. Sayyidina Ja'far waktu itu ada di Mu'tah, perang. Rasulullah menitipkan bendera ini di 3 sahabatnya. Pertama Sayyidina Ja'far, kemudian Sayyidina Abdullah bin Rawaha dan satunya lagi. Kemudian beliau mengatakan kalau bendera ini tadi nanti lepas kau bawa, kalau lepas kau bawa. Seakan-akan isyarat dari Nabi semuanya bakal mati kecuali yang nomor 3. Ala kulli hal. Sayyidina Ja'far membawa benderanya Nabi Muhammad. Dalam peperangan di Mu'tah, betul. Orang itu kalau perang, bendera itu diincar, harus dibunuh orangnya. Kenapa? Karena bendera itu kalau berjatuhan menunjukkan jumlah mereka berkurang. Makanya yang megang bendera ini dibunuhi. Sayyidina Ja'far megang bendera. Diincar, dibawa, pakai orang bawa pedang, bawa kuda, langsung beliau bawa yang namanya bendera itu di tangan kanan, diputus tangannya. Diputus tangannya Sayyidina Ja'far, dipindah ke sebelah kiri. Bendera dipegang sebelah kiri. Diputus tangannya sebelah kiri. Oleh Sayyidina Ja'far masih dipegang dengan sisa tangannya. Kemudian mulai beliau dipanah, ditombak sampai beliau tersungkur jatuh.
Datang sahabat kepada beliau, ya Ja'far, minum air ini. Kata beliau, la inni shaim. Saya lagi puasa. Bayangkan, pas Ramadan. Inni shaim, atau kalau enggak bukan Ramadan, pokoknya puasa. Inni shaim. Kemudian buka, la uftiru illa inda rabbi. Aku enggak akan berbuka kecuali di sisi Allah. Akhirnya Sayyidina Ja'far ditombak sampai diambillah bendera sama Abdullah bin Rawaha, meninggal Sayyidina Ja'far. Ketika meninggal langsung Allah panggil malaikatnya. Ya malaikat, ya. Itu Sayyidina Ja'far tangannya kedua kepotong, ganti dengan sayap. Buat apa? Supaya dia masuk ke surga manapun yang dia mau. Maka langsung malaikat ganti tangannya Sayyidina Ja'far ini dengan sayap. Maka disebut at-Tayyar karena bisa terbang. Sayyidina Ja'far ini bisa terbang. Tahu nggak hadirin, surga mana yang dipilih Sayyidina Ja'far setelah dikasih sayap oleh Allah melalui malaikatnya? Apakah Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, enggak. Begitu Sayyidina Ja'far dapat sayap, datang ke majelisnya Nabi Muhammad. Datang ke Rasulullah, pakai ruhan, ini ruh ya, bukan jasad. Ruh datang ke Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah ngangkat kepalanya. Ngangkat pandangannya, mengatakan waalaikumsalam ya Ja'far. Kaget yang hadir di situ, kau mau menjawab salamnya Ja'far? Iya, barusan Ja'far datang ke majelisnya Nabi Muhammad. Enggak surga yang dipilih, tapi Nabi Muhammad yang dipilih. Orang kalau tahu hakikat bahwa majelis itu nisbatnya kepada Nabi Muhammad, demi Allah hadirin, nggak ada yang lebih nikmat di dunia ini bahkan akhirat seperti majelisnya beliau baginda Muhammad. Kemudian kata Rasulullah, sudah Ja'far, nanti aja kita ketemu di surga Allah. Ketika itu di alam barzah ketemu, sabar. Sudah nggak sabar Sayyidina Ja'far, surga itu loh kau sudah dikasih, nggak mau. Saya maunya memandangmu, duduk bersamamu ya Rasulullah. Itulah nikmatnya orang memandang dan duduk dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita malam ini ada di majelisnya beliau baginda Muhammad. Dari kitab yang dibaca Rasulullah, Al-Quran, sholawat kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung kita yang punya andil di majelis yang mulia ini. Yang penting yang pertama yang punya andil. Mau yang punya tanah, mau yang punya son, mau yang punya karpet, mau yang khidmah. Ini anak-anak yang khidmah di majelis ini, wallahi ente beruntung semuanya. Beruntung. Ya. Habib Umar pernah mengatakan, inna dunya wal akhirah la khadimatun li khuddami Muhammad. Demi Allah kata Habib Umar, inna dunya, dunia seakhiratnya itu babu, pembantu buat orang yang khidmat untuk Rasulullah. Beruntung kalian. Yang jadi kru, yang masang umbul-umbul, yang masang karpet. Wallahi ya bakhtukum. Kalau ente gak kenal Nabi, Nabi kenal ente. Kalau Nabi kau gak lihat Rasulullah, demi Allah Rasulullah lihat kalian. Dan Nabi akan memberikan balasan yang begitu banyak. Karena bukan orang yang dermawan hadirin. Tapi ketika lihat orang tiap hari di rumah berkhidmah kepada saya, wallahi ma ba'ansa. Saya enggak lupakan orang tersebut. Wa kaif Nabi? Ada orang khidmah di rumah saya. Saya punya orang batu. Hidupnya ini tiap sore datang ke rumah khidmah sama saya. Wallahi ma ba'ansa. Demi Allah anak enggak akan lupa ini orang. Padahal anak ini enggak dermawan, bakhil khalas. Anak bakhil wah semuanya, tapi enggak bisa lupa sak uang sak semua ngasih. Kenapa? Karena khidmah buat anak. Terus Nabi Muhammad yang ahlul karam wal jud lupa kepada orang yang punya andil di majelisnya. Hasya wa kalla, nggak mungkin hadirin. Maka itu saya tutup majelis yang mulia ini hadirin dengan apabila kita dikenal oleh Nabi karena punya andil di khidmah kepada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena habaib kita orang dulu ini masya Allah hadirin ahlul karam wal jud, orang yang cinta nggak dilupakan. Apalagi Nabi. Saya pernah dapat cerita dari Habib Husin bin Abdullah As-Segaf. Habib Ali Bungur, Habib Ali Alatos. Beliau itu ingin untuk ziarah sama Habib Ali Kuitang
ke Sunan Gunung Jati. Tahu Sunan Gunung Jati ya? Cirebon. Jadi diem-diem. Beb Ali Mbungur, Beb Ali Alatos, Beb Ali Kuitang. Kali Habib, Isra ya. Nuzur Sunan Gunung Jati. Kata beliau, ayo besok Ba'dal Fajr. Jangan ada yang tahu. Kalau tahu nanti semua muhibinnya pada ikut. Subhanallah hadirin. Ini nggak tahu dari mana. Mungkin khodamnya yang di belakang dengar cerita sini. 3 bis besok pagi ikut. Ini Masya Allah, nggak usah nunggu cari jamaah. Kan kita orang cari jamaah umroh, jamaah ini ya. Ini sembunyi-sembunyi jamaah ikut. Kalau orang sudah dicintai seperti itu. Ya, ini beliau 3 bis. Kaget Habib Ali. Ada apa ini sampai gini? Kali Habib Begana nuzur buku. Mau ziarah bersama antum ke Sunan Gunung Jati. Alas, berangkat naik bis. Tadi beliau naik mobil. Berangkat ke Sunan Gunung Jati. Ketika sampai Sunan Gunung Jati, beliau bersama para jamaah mau masuk ditutup. Maaf, yang masuk cuma Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bungur. Selain habaib, selain dzurriyyah Rasulullah dilarang masuk, wasiat dari Sunan Gunung Jati. Jangan masuk ke tempat ziarahnya kecuali yang habaib. Selain habaib nggak boleh. Kemudian Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bungur ngadep ke jamaah. Lihat wajahnya mereka kayak nyesel nggak bisa ziarah bersama para habaib tadi itu ke Sunan Gunung Jati. Kata Habib Ali Kuitang, irja ya Ali, mundur ya Ali. Dari sini kita ziarah, kita nggak usah masuk. Kata Habib Ali Kuitang, ya Habib, katanya Habib Ali Bungur, ya Habib, tinggal sedikit masuk. Antum ziarah di situ, yang lain ngamini di belakang. Gal ya Ali, dengarkan. Ya Ali, wallahi, ma ba'u sayyibhum fid dunya wala fil akhirah. Orang yang cinta sama aku demi Allah, jangan lagi di dunia, sampai di akhirat nggak aku lupakan mereka. Orang yang cinta dengan kami, wa muhibbuna tahta liwana, ada di bendera kami jaga mereka, kami nggak akan lupakan mereka. Ini Habib Ali Kuitang, kif Nabi Muhammad. Terus dilupakan orang yang punya andil di majelis seperti yang mulia malam ini. La wallahi ma bayansa nabiyuna Muhammad. Wala yaghfal anna. Nggak akan Nabi Muhammad nggak tahu kita orang. Maka itu beruntung kalau kita bantu majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lain, bukan cuma majelis Rasulullah, majelis manapun. Habib Salim juga punya majelis, Ul Habaib punya majelis, semuanya manapun. Pokoknya kita harus punya peran di majelisnya Nabi Muhammad. Wallahi jangan lihat Habib Ali, wala jangan dilihat Habib Abdullah, wala tidak usah, lihat aja Rasulullah. Supaya kita punya hati, punya tempat di hati beliau, baginda Muhammad SAW. Semoga majelis ini menjadi majelis yang penuh berkah. Semoga majelis ini menjadi sebab kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Semoga majelis ini menjadi sebab kita punya tempat di hati beliau baginda Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mar'uma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.